Oke, semuanya on cam. Saya akan langsung mulai karena ngejar waktu. Ininya gratis, linknya gratis. Ini udah ada 8 orang, kurang lebih kita kan hanya sedikit satu kelas ya. Ini pemaparan materi terakhir sebelum kita besok praktek menulis di kelas hari Senin. Hari ini saya akan mengajarkan tentang kemarin kita sudah sempat menyinggung tentang bagaimana menulis antara cohesion sama coherent ya. Udah ada tugasnya juga. Terus di akhir waktu saya membicarakan tentang coherence, itu ada menunjukkan sedikit tentang body of paragraph atau paragraf tertulis itu seperti apa bentuknya. Nah, sekarang saya akan bahas secara detail apa yang dimaksud dengan body of paragraph tersebut. Oke, semua udah lihat layar Misika? Suara Misika terdengar dengan jelas? Jelas nih. Oke, siap. Saya mulai ya. Oke. Oke, saya mulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang paragraf. Ya, kemarin kan baru kalimat. Sekarang kita udah masuk ke bagian paragraf. Di paragraf itu dia akan dibagi menjadi 3, yaitu ini disebut dengan introduction, supporting paragraph, sama concluding atau introduction, body, sama conclusion. 3 ya. Pengenalan, isinya, sama kesimpulannya. Tapi kita membuatnya bukan hanya isi saja, kemudian pendukungnya apa dan ditutup kalimatnya, enggak. Jadi Anda memang harus menulis benar-benar yang tujuannya nanti bisa menulis KTI dengan kalimat yang bagus begitu. Jadi ini dalam bahasa Inggris, tapi ilmunya bisa Anda terapkan dalam bahasa Indonesia juga. Oke, sekarang introduction. Introductions are introductions, kalimat itu. Sebuah perkenalan adalah first paragraph of your academic essay. Paragraf pertama dari essay akademik Anda. If you are writing a long essay, kalau kamu menulis essay yang panjang sekali, maka kamu akan membutuhkan 2 atau 3 paragraf untuk memperkenalkan topik apa yang akan kamu tulis pada pembaca. Jadi, kalau mau menulis paragraf yang panjang, berarti kurang lebih Anda butuh 2 atau 3. Tapi kalau menurutmu paragrafmu cuma pendek saja, kamu buat 1 paragraf tidak apa-apa. Tapi di 1 paragraf tersebut, kamu harus menjelaskan topik apa yang akan kamu bicarakan pada pembaca Anda. Oke. Nah, dalam kalimat atau introduction, bagian pada perkenalan tersebut ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Anda harus menangkap atau menarik perhatian pembaca Anda. Dan yang kedua, Anda harus menyediakan data yang spesifik dan juga bisa diperdebatkan, debatable. Jadi kalau paragraf Anda tidak bisa diperdebatkan, akhirnya tulisan Anda tidak akan nyambung. Gitu. Sebenarnya kita kan kalau menulis harapannya, sama seperti melakukan KTI, ada penelitian yang lebih lanjut dilakukan orang lain terhadap rujukan KTI yang udah kita lakukan, kan begitu. Makanya harus ada menyediakan data, tesis di sini maksudnya statement ya, pernyataan atau teori yang bisa diperdebatkan, debatable. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan menangkap perhatian dari pembaca Anda? You can get reader attention. Anda bisa menangkap perhatian pembaca Anda pertama dengan cara menceritakan pengalaman Anda, telling a story. Atau providing a statistic, menyediakan data. Kalau Anda pernah melihat sebuah data, sebuah grafik, Anda paparkan dalam paragraf Anda. Atau pointing out something strange or interesting, mengungkapkan atau menceritakan sesuatu yang menarik atau sesuatu yang aneh sebelumnya yang orang lain kira-kira nggak tahu atau emang bukan hal umum ya. Kemudian providing and discussing an interesting quote atau mengambil quote ya, quote itu pepatah istilahnya ya, pepatah yang pernah Anda baca terus Anda jadikan sebagai opening dalam introduction Anda. Be interesting dan kalimat tersebut harus menarik dan find some original angle. Bentuknya itu harus original yang akan bisa menghubungkan paragraf dengan topik berikutnya. Others in your topic. Ya, jadi harus menarik, bisa diceritakan dengan pengalaman Anda, menyediakan bukti statistik seperti grafik begitu, atau menceritakan sesuatu yang aneh yang tidak umum sebelumnya atau sesuatu yang menarik yang lagi in misalnya, dan menyediakan
interesting quote, pepatah yang Anda suka kemudian Anda paparkan menjadi kalimat introduction. Itu boleh. Yang kedua harus diingat adalah menyediakan data yang bisa diperdebatkan. Teori, thesis statement, teori itu biasanya one sentence long, terdiri dari satu kalimat yang panjang, but it might be longer, bisa jadi dia lebih panjang lagi, atau even a whole paragraph, atau bahkan dia menjadi satu paragraf. If the essay you're writing is long, kalau essay yang kamu tulis itu panjang, maka good thesis statement-nya makes a debatable point. Akhirnya nanti paragraf introduction tersebut bisa menjadi poin yang diperdebatkan atau diteruskan tulisannya. Meaning artinya point someone might disagree with and argue against. Jadi kadang ada setelah orang membaca paragraf atau esaimu yang ada di bagian introduction, dia kan harus berupa debatable, harus bisa diperdebatkan. Kalau diperdebatkan apa ujungnya? Akhirnya ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju. Kalau ada orang yang setuju, mungkin dia akan menulis bentuk feedback positif. Tapi kalau orang yang tidak setuju, dia akan membantah teori Anda. Ya. Okay, it's also serve. Lanjut, sorry. Dia juga menyediakan sebagai roadmap, garis benang merah atau peta for what you argue in your paper, atau apa yang akan Anda argukan, Anda perdebatkan di paper Anda. Ingat ya, nanti Anda harus bisa menulis introductions di pertemuan berikutnya dengan penjelasan mistika ini. Jadi introductions itu bisa satu paragraf atau lebih, tapi sebaiknya kalau Anda ragu satu paragraf saja. Dan jangan lupa dia harus ada dua hal, menarik perhatian pembaca, memberikan data yang bisa diperdebatkan. Menarik perhatian pembaca bagaimana? Bisa menceritakan, bisa dimulai dengan menceritakan sebuah cerita pengalaman pribadi Anda, menampilkan data atau grafik statistik, menunjukkan sesuatu yang umum atau sesuatu yang lagi in, dan memberikan pepatah yang menurut Anda masuk pada essay Anda. Kemudian provide thesis statement yang harus bisa diperdebatkan. Tujuannya apa? Agar dia nanti berlanjut tulisan Anda itu, sehingga kalau orang setuju akan memberikan feedback positif, kalau orang tidak setuju akan bantah ya essay yang sudah Anda buat. Itu dimaksud dengan introduction. Setelah introduction nanti akan ada paragraf kedua, yaitu paragraf supporting paragraf, paragraf pendukung atau paragraf kedua. Kita memahaminya setiap bagian di sini per paragraf ya. Kalau tadi introduction satu paragraf, kalau yang berikutnya adalah supporting paragraf menjadi satu paragraf juga. Bentar, Alvaro ke sana dulu. And then in supporting paragraph, penjelasannya body paragraph, dia merupakan body atau badan dari paragraf tersebut yang help you prove your thesis, yang membantu tulisanmu itu terbukti teorinya. If your thesis is a simple one, kalau teori Anda itu adalah teori yang simple, maka you need a lot of body paragraph to prove it. Nah, hasil apa kalau saat introduction-nya simple? Maka Anda butuh banyak paragraf untuk membuktikan teori tersebut. Jadi kalau Anda sudah memaparkan teori di paragraf kedua atau supporting paragraf, ingat harus ada data pendukung, kalimat pendukung untuk meyakinkan pembaca kalau tulisan Anda itu benar gitu. If it's more complicated, you will need more body paragraph. Kalau dia makin sulit, makin banyaklah body paragraph yang ditambahkan. An easy way, cara yang gampang untuk mengingat bagian dari body paragraph adalah memikirkan them as a mid of your essay. Nah, karena cara yang gampang itu bagaimana waktu membuat body paragraph, yaitu dengan menggunakan istilah mid, M-E-A-T, dalam essay kita. Apa itu istilah M-E-A-T? Oke. Istilah MMAT itu disingkat dengan main idea. Yang pertama M-nya itu adalah main idea. Main idea itu maksudnya, ini paragraf kedua, ingat ya. Dalam paragraf kedua ada lagi sub pokok bahasannya. Dalam main idea merupakan part dari topik sentence. Bagian dari topik sentence yang menceritakan tentang ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi paragraf kedua mau ngomongin apa, harus ada ide pokok dulu. All of the sentence in the paragraph connect it. Jadi semua kalimat dalam paragraf kedua ini harus berhubungan dan diingat kalau ide pokok tersebut seperti label. Artinya apa seperti label? Mereka muncul pada kalimat pertama,
pada setiap paragraf dan menceritakan pembaca what inside the paragraph. Menceritakan pembaca paragrafmu itu sedang berbicara tentang apa. Selain labels, dia arguable, bisa diperdebatkan seperti tadi in the introduction. They are not statement of fact. Dia bukan kalimat pernyataan dari sebuah fakta. They are debatable points. Dia bisa diperdebatkan dan you prove with evidence. Dan akhirnya kamu memberikan bukti dengan data-data yang ada. Dan dia juga harus fokus. Make a specific point in each paragraph. Kamu harus membuat poin yang spesifik pada satu paragraf, kemudian buktikan poin tersebut. Itu baru M. Bagaimana dengan E-nya? E tersebut adalah evidence. Jadi setelah Anda buat ide pokoknya, Anda harus buktikan datanya. Datanya misalnya, kamu menceritakan misalnya angka kelahiran di daerah sini banyak anak-anaknya lahir di bawah berat janin di bawah batas normal, misalnya di bawah 3 kilo gitu, di bawah angka cukup. Nah, kamu menceritakan seperti itu. Nah, buktinya mana? Kalau emang kamu memaparkan data tersebut, ya paparkan berdasarkan data dari desa ini tahun ini bahwa ada segini bayi yang lahir dan beratnya di bawah 3 kilo. Itu misalnya. Jadi, setelah kamu tulis ide pokoknya, harus ada buktinya, harus ada evidence-nya. Ya, jangan lupa. Evidence itu merupakan bagian dari sebuah paragraf yang membuktikan ide pokokmu yang sebelumnya yang ada di M. Okay? You might include different types of evidence. Biasanya bisa macam-macam buktinya, yaitu bisa quotations, yang kamu quote, yang kamu ambil, katanya sedikit, kemudian kamu parafrasekan dari sumbernya. Jadi bukan hanya copy paste dari sumber, terus kamu pindahkan ke penelitianmu, salah, tidak bisa. Terus harus ada data, facts, juga harus ada statistik or finding dari studies you have conducted. Jadi harus ada data atau temuan dari penelitian yang sedang kamu lakukan. Harus ada naratif atau harus ada description. Cerita kamu sendiri itu harus ada juga agar dia sebagai evidence itu lebih valid datanya ya. Setelah M ada main idea, ada evidence. Bagaimana dengan A? A adalah analisanya. Jadi analisa ini merupakan bagian yang menjelaskan si evidence. Jadi urut ya nak dalam paragraf kedua itu main topik dulu, bukti data, baru dianalisa kalimatnya. Analisa itu make sure you tie the evidence you provide. Pastikan kamu mengikat bukti pada paragraf kedua. Back to the paragraph main idea. Pada paragraf ide pokok. In other words, discuss the evidence. Jangan lupa untuk membahas evidence-nya. Oke, kemudian setelah itu ada transition. Transition ingat ya, kemarin sudah belajar transition di cohesion kalau nggak salah, perpindahan kata. Jadi sebelum Anda pindah ke kalimat berikutnya harus ada transisinya dulu. Jangan langsung masuk kalimat baru, butuh kata transisi. Kata transisi itu seperti apa? Contoh, oleh karena itu, maka itu merupakan transisi sebelum kamu memulai kalimat baru atau paragraf baru. Penjelasan transisi di sini, the part of paragraph yang menolong Anda untuk move fluidly, pindah secara lancar atau secara halus dari paragraf yang sebelumnya atau paragraf terakhir. Transisi muncul in topic sentence bersamaan dengan main idea, ide pokok. And they look both backward and forward. Mereka melihat sebelumnya bagaimana dan sesudahnya bagaimana. Agar apa? Connect, menghubungkan ide kamu pada para pembaca. Jadi jangan akhiri kalimat ini dengan transisi. Tapi transisi itu merupakan permulaan sebuah kalimat. Ingat ya, transisi bukan akhiran, tapi merupakan awalan. Jadi ingat, dalam menulis essay nanti, pada paragraf pertama kan sudah ada introduction. Yang agak sulit itu paragraf kedua, karena paragraf kedua itu terdiri dari MEAT, meat. Tulisannya daging ya. Meat itu sendiri ada artinya main idea, ada evidence, bukti, ada dianalisa, ada buktinya, kemudian ada kalimat transisi. Oke, keep in mind, perhatikan harus Anda ingat kalau meat itu tidak selalu muncul berurutan, ya, bukan main idea dulu, bukan evidence, kemudian analisa lagi, kemudian ada transisi. Tidak harus seperti itu. Yang penting transisi dan
main idea itu biasanya kombinasi, often combine to form the first sentence. Biasanya transisi sama ide pokok digabung menjadi satu, dan dia menjadi kalimat pertama, atau dia menjadi topik dari kalimat tersebut. Then paragraph contains multiple sentence. Akhirnya paragraf tersebut terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan tentang evidence sama analisis. Contohnya bagaimana? Bisa saja dalam satu paragraf polanya seperti ini. TM A. Ini maksudnya gini. TM ini adalah transition sama main idea digabung menjadi satu. Itu kalimat pertama. Titik. Dilanjut kalimat kedua. Itu apa tadi? Evidence. Bagaimana kita memberikan bukti data pada paragraf sebelumnya, paragraf transisi sama paragraf main idea. Udah selesai evidence-nya, tambah lagi evidence berikutnya. Evidence berikutnya yang mau dipaparkan yang mendukung kalimat pertama atau kalimat transisi sama main idea. Titik. Setelah itu baru dianalisa evidence yang dua kalimat sebelumnya. Udah selesai kamu analisa, kamu baru masuk lagi evidence berikutnya. Ada dua evidence kalimatnya. Setelah selesai kalimat evidence-nya, pindah lagi baru dianalisa. Itu aja maksudnya. TMEEAEEA. Itu pola dalam membuat sebuah paragraf yang berada pada paragraf kedua atau paragraf body. Begitu ya, ingat ya, semoga paham penjelasan fisika. Berikutnya adalah conclusion atau paragraf terakhir. Nah, conclusion is the last paragraph of your essay. Paragraf terakhir dari essay Anda. If you are writing really long essay, kalau essay mau ditulis sangat panjang, kamu butuh 2 atau paragraf untuk menyimpulkannya. Tapi seperti kesepakatan kita hanya membutuhkan 1 paragraf conclusion saja. Oke. Jangan lupa biasanya dalam conclusion itu dia ada 2 hal yang Anda harus ingat. Pertama, summarize the argument. Argumennya dirangkum dulu. Useful to restate your main point. Jadi poinmu tadi apa disampaikan kembali pada pembaca Anda by the time you've gotten to your conclusion. Jadi waktu Anda sudah sampai di paragraf conclusion, paragraf penutup, ceritakan kembali tadi poin Anda apa. Dan jika Anda melakukan itu, if you opt to do so, kalau kamu mau melakukannya, keep in mind, harus diingat kalau kamu harus menggunakan different language. Gunakan bahasa yang beda dari yang kamu gunakan di paragraf introductions dan paragraf yang ada di paragraf kedua atau paragraf body-nya. Introduction sama conclusion nggak boleh sama kalimatnya, harus beda. Harus banyak variasinya. Itu pertama, summarizes the argument. Berikutnya ada explain the significance argument. Sudah di-summarize, dirangkum, dijelaskan signifikansinya. Itu tujuannya untuk answer the so what questions. Untuk menjawab jadi. Nah, jadi kan biasanya di conclusion kan begitu. Kita membuat kalimatnya jadi. Jadi so what itu artinya jadi. Gitu. Tujuannya untuk giving your reader, memberitahu pembaca Anda, a clearer sense. Sense yang lebih jelas lagi of why your argument matters. Kenapa argumen kamu itu penting untuk disampaikan. Contohnya, argumenmu bisa jadi sebuah pembelajaran yang signifikan pada waktu tertentu. Bisa jadi penelitianmu yang kamu tulis nanti atau esaimu yang kamu tulis nanti akan bermanfaat pada penelitian orang lain di waktu masa depan. Misalnya, alternately atau hal lain, it might be significant to certain geographical region. Bisa jadi menjadi manfaat pada lokasi tertentu, geographical, atau influence how your reader think about the future. Bahkan bisa mempengaruhi si pembaca berpikir tentang masa depan. And you even opt to speculate about the future. Dan mereka bisa kamu bisa membantu orang-orang lain untuk berpikir yang lebih baik pada masa depan, akhirnya dirubah. Dan si readers call action in your conclusion. Dan dia mengambil sebuah tindakan dari kesimpulan yang Anda buat. Jadi yang namanya paragraf itu sangat penting ditulis sesuai dengan aturannya. Kenapa? Contoh aja deh, kalau seperti saya yang suka baca buku, buku itu bisa mengilhami saya untuk melakukan sesuatu gitu, karena suka membaca. Nah, sama dengan kamu nanti akan menulis penelitian KTI, pasti kamu harus membaca dulu banyak penelitian orang lain yang akhirnya mengilhami kamu untuk menentukan kamu judul apa di KTI-mu sekarang. Itu yang dimaksud dengan
call your readers to actions in your conclusion. Karena sebuah kesimpulanmu tadi, akhirnya penulis orang lain yang membaca ingin menulis lanjutan dari penelitianmu. Oke, that's it yang akan saya jelaskan hari ini. Singkat, padat, semoga nyampe ilmunya ke Anda. Jadi kesimpulannya ada 3 yang saya bahas tadi, ada introductions, ada body, ada conclusion. Masing-masing ada dijelaskan bagaimana cara menulisnya. Nah, pesan saya sebelum masuk minggu depan, karena kamu minggu depan disuruh menulis, paling tidak kamu menemukan dulu ide apa yang akan kamu tulis. Kamu mau pakai penelitianmu nggak apa-apa. Yang penting kamu akan mulai dengan paragraf pertama. Paragraf pertama tadi apa ya paragrafnya? Mari kita back dulu. Paragraf kita adalah, introduction. Nah, kita akan mulai dengan kalimat paragraf introduction dulu. Paragraf introduction itu ada 2 hal. Dalam satu paragraf ada 2 hal yang harus dilakukan. Harus menangkap perhatian readers. Bagaimana caranya? Itu udah dikasih tahu. Menceritakan sebuah cerita, memberikan data, menunjukkan sesuatu yang aneh atau yang menarik atau yang lagi in saat ini, atau menyediakan pepatah yang sesuai dengan kamu pada penelitian. Yang kedua, jangan lupa memberikan spesifik atau data yang bisa diperdebatkan. Begitu ya. Sekarang punya PR untuk mencari ide akan menulis apa di pertemuan berikutnya. Jadi nanti kalau udah masuk nggak bingung-bingung lagi kamu mau nulis apa. Jadi kamu udah punya ide, nanti tinggal menulis. Oke, begitu arahan Misike. Sampai di situ apakah Anda ada pertanyaan? Agak sulit ini, tapi bermanfaat untuk penulisan KTI Anda. Do you have questions? Oke, tidak ada berarti tidak ada yang menyat, berarti tidak ada pertanyaan ya. Sudah paham arahan saya untuk pertemuan berikutnya Anda harus mencari sebuah topik agar bisa menulis sebuah introduction. Sudah paham semuanya? Insya Allah paham, Miss. Oke, berarti kalau udah paham tinggal mencari atau membaca, menggali informasi kira-kira mau nulis apa di pertemuan berikutnya. Hari Senin kita akan offline di kelas ya, seperti biasa. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, yakin ya, benar ya? Sudah paham ya? Insya Allah, Miss. Oke. Insya Allah, Miss. Oke, dengan ini saya tutup pertemuan malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming into my class. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Miss. Yes, Thank you. sama-sama.